Oke, kita mulai ya. Jadi yang akan kita bahas ini bukan sekedar cerita pasar yang lagi sepi. Bukan. Anggap aja kita lagi melihat sebuah tempat kejadian perkara. Sebuah tragedi ekonomi yang dampaknya, jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Iya, ini bukan kelesuan bisnis biasa. Ini adalah bukti forensik. Bukti paling telanjang dari sebuah, sebut saja, pembunuhan ekonomi. Dan korbannya, ya kita semua. Coba deh kita lihat sekeliling, rolling door yang tertutup rapat, penuh debu, eskalator yang dulu nggak pernah berhenti, sekarang sering dimatiin, ya buat hemat listrik. Lorong-lorong ini, kalau bisa bicara, mungkin kita bakal dengar jeritan sunyi dari sebuah imperium yang runtuh. Betul sekali. Pasar ini tuh umurnya udah tua banget. Dari zaman VOC tahun 1735, dia selamat dari krisis moneter, kerusuhan, pandemi, semuanya dilewatin. Tapi sekarang, hancur lebur. Bukan karena bom atau virus, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih senyap dan brutal. Dan misteri ini ternyata nggak cuma menghantui Tanah Abang loh. Ini udah kayak wabah yang menjangkiti jutaan usaha kecil di seluruh pelosok Indonesia. Sebuah teka-teki yang bikin pusing. Nah, ini dia. Kalimat ini udah jadi kayak mantra wajib para pemilik UMKM sekarang. Warungnya sih kelihatan buka, pesanan online juga kayaknya masuk terus. Tapi pas akhir bulan, rekening banknya kosong melompong. Terus uangnya lari kemana coba? Inilah penampakannya. Kalau dari luar, bisnisnya kayak jalan normal. Tapi di dalamnya, mereka berdarah-darah. Mereka itu kerja bukan buat cari untung lagi, tapi cuma buat bertahan hidup. Ya sekedar buat bayar cicilan bulan berikutnya. Mereka ini kejebak, untungnya gak cukup buat berkembang, tapi juga gak bisa tutup gitu aja. Kenapa? Karena udah terjerat utang sewa, cicilan alat, pinjaman bank, jadi mereka kerja itu cuma buat menunda kematian bisnisnya. Jadi, coba kita kesampingkan dulu alasan yang gampang banget. Oh, semua pindah ke online. Itu terlalu menyederhanakan masalah. Pembunuhnya jauh lebih kompleks dan terstruktur. Oke, ini dia 4 petunjuk utama dalam investigasi kita. 4 kekuatan besar yang secara bersamaan, bareng-bareng, menghantam fondasi ekonomi kerakyatan sampai remuk. Langkah pertama, daya beli. Kelas menengah kita itu lagi sakit parah. Data ini nunjukin kalau gaji bulanan mereka udah nggak cukup lagi. Mereka terpaksa, mau nggak mau, menggerogoti tabungan masa depan cuma buat bertahan hidup hari ini. Nah, kalau kelas menengah sibuk nyelamatin diri sendiri, terus siapa yang mau belanja? Masalahnya bukan cuma daya beli yang lemah. Di saat yang sama, pondasi ekonomi mereka juga digoyang dari sisi lain, rantai pasok. Dulu, beginilah alur ekonomi kita jalan. Ada banyak lapisan, banyak perantara. Nah, setiap lapisan ini menciptakan lapangan kerja dan menghidupi jutaan keluarga. Lalu, datanglah model baru yang brutal ini. Teknologi langsung memotong semua perantara itu. Tapi ini bukan sekedar pemotongan biasa. Ini namanya jebakan platform. Jadi, pabrik di luar negeri, lewat algoritma yang emang didesain buat jadi predator, bisa langsung jualan ke kita. Mereka bakar duit buat promo gila-gilaan, bikin harga yang mustahil disaingi pedagang lokal, dan akhirnya menjebak konsumen di ekosistem mereka sambil mematikan semua pesaingnya. Inilah yang namanya efisiensi yang membunuh. Tapi ada satu pembunuh lagi yang sering kita lupain, pembunuh yang nggak kelihatan. Pelanggan terbesar pedagang pasar itu sebenarnya bukan kita-kita, pembeli eceran. Pelanggan sejati mereka itu denyut nadi komunitas, arisan ibu-ibu, pengajian, rapat RT. Bayangin pas ibu RT pesan 50 kotak kue, atau Pak Haji pesan 100 porsi makanan buat acara. Nah, seiring pergeseran sosial, budaya komunal ini perlahan-lahan mati. Dan bersamaan dengan itu lenyap juga lah basis pelanggan grosir yang selama ini menghidupi mereka. Oke, setelah semua bukti terkumpul, sekarang waktunya kita menjatuhkan vonis. Dan ternyata kematian ini bukanlah sebuah kasus yang sederhana. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ini kombinasi yang mematikan. Ada serangan dari luar yang menghancurkan, ada kegagalan dari dalam untuk berubah, dan semuanya diperparah oleh regulator yang seringkali terlambat dan salah langkah. Lengkap sudah. Terus apa dampaknya buat kita semua? Buat struktur masyarakat Indonesia? Well, kita sedang menuju sebuah realitas ekonomi baru yang sangat terpolarisasi.
Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita lihat huruf K, ada garis yang ke atas, ada yang ke bawah kan? Garis yang ke atas itu mereka yang kerja di perusahaan besar. Di industri teknologi, gajinya stabil terus naik. Nah, garis yang ke bawah, itu para pelaku UMKM, pekerja informal yang penghasilannya terus-terusan kegerus. Dan yang parah, dua garis ini udah nggak nyambung lagi. Ini bukan lagi soal ekonomi semata, tapi udah jadi soal stabilitas sosial. Ketika kelas menengah yang seharusnya jadi bantalan masyarakat mulai menghilang, jurang antara yang di puncak sama yang di bawah jadi sangat lebar dan berbahaya. Dan inilah pertanyaan yang harus kita renungkan bareng-bareng. Pasar boleh berubah, teknologi boleh maju, itu keniscayaan. Tapi, kalau harganya adalah jutaan saudara kita sendiri tersingkir dari sistem, apakah ini kemajuan yang kita mau? Coba pikirkanlah.